Pegang erat tanganmu, rasakan denyut nadimu. Di telapak tangan itulah sebuah kekuatan tersembunyi sedang berdetak. Kekuatan yang pernah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan, mengubah air menjadi anggur di tangan Yesus, dan membuat Buddha bertahan 49 hari di bawah pohon Bodhi. Kekuatan yang tak diajarkan kepada sembarangan orang, tak bisa dibeli dengan emas, tapi telah ada di dalam genggamanmu saat ini. Dalam beberapa menit ke depan, kamu akan mempelajari rahasianya yang membuat langit berbisik. Inilah senjata pamungkas manusia melawan kegelapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Kita hidup di dunia yang memuja kepastian. Kita diajari, berjuanglah, raihlah targetmu. Tapi pernahkah kamu bertanya, mengapa dua orang dengan usaha yang sama hasilnya berbeda? Yang satu sukses dengan gemilang, tapi yang satu lagi tenggelam dalam kesia-siaan. Ini bukan tentang kerja keras, bukan juga tentang strategi. Ada hukum tak tertulis di semesta ini, hukum yang hanya merespon getaran jiwamu, bukan getaran akalmu. Lihatlah seorang petani yang menanam padi. Jika ia melakukannya sambil mengutuki tanah, menghitung keuntungan semata, panennya biasa-biasa saja. Tapi jika ia menyentuh benih dengan rasa syukur, merawatnya seperti anak sendiri, tanpa beban, harus berhasil, maka padi itu tumbuh subur melebihi prediksinya. Ini bukan dongeng. Ini adalah hukum fisika kuantum jiwa. Energi niat murni yang mengubah struktur realitas. Tapi keikhlasan bukan sekedar rela. Itu kata yang terlalu sering disalah tafsirkan. Keikhlasan sejati adalah kematian ego diri. Di saat kamu memberi tanpa catatan mental, ini akan kubalas. Di saat kamu bekerja tanpa bayangan, apa yang akan aku dapat? Di saat kamu mencintai tanpa tuntutan, aku harus dicintai balik. Di titik nol, ego itulah gerbang langit terbuka. Setiap atom di jagat raya ini, dari debu hingga galaksi, adalah cermin yang memantulkan Asmaul Husna. Tapi bagaimana cermin itu bekerja? Disinilah ilmu hakikat membisikkan jawabannya. Jawaban yang mengguncang akal biasa. Mengapa doa dua orang di tempat yang sama dan untuk permintaan yang sama dijawab berbeda? Baginda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengungkap mekanismenya di dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Tapi bukan sekedar niat ingin dapat A atau B. Tapi di sini niat sebagai denyut kolbu yang menyentuh zat wajibul wujud. Seperti air di tangan yang berbeda. Jika ia di tangan seorang pembunuh, ia akan menjadi alat penyiksaan. Tapi di tangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menjadi pembersih najis sebelum sholat. Airnya sama, yang berbeda adalah hakikat kontak antara jiwa dan sang pemberi sifat air itu sendiri. Dan Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada.
Ini adalah nilai persamaan energi ilahiyah. Ketulusan sama dengan ketepatan frekuensi dengan yang maha ada. Ketika kamu memberi dengan hati yang bertauhid, mengakui bahwa pemberianmu itu hanyalah sebatas sarana, maka kamu akan menyelaraskan getaran jiwamu dengan gelombang kudrat ilahi. Amal yang ikhlas itu seperti neutrino, menembus tembok waktu, ruang tanpa hambatan, langsung menyatu dengan cahaya Al-Ahad. Simaklah surat Al-Insyirah ayat 5-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kata ma'a, bersama, diulang 2 kali bukan tanpa alasan. Yang pertama ma'a zahir, kemudahan fisik setelah ikhtiar. Yang kedua ma'a batin, kemudahan ruhani di saat niat hati bersih di tengah kesulitan. Jadi keikhlasan adalah kemudahan batin itu sendiri. Ketika kamu tetap tenang dalam badai karena yakin Dia bersamamu. Niat ikhlas menjadi kanal kosong, seperti bambu yang dijadikan seruling karena kosongnya. Amal jahir seperti alunan musik ilahi, nada yang lahir karena angin rohani melewati kekosongan. Dan hasil sama dengan resonansi semesta. Burung diam, batu menangis, hati yang beku mencair. Inilah makna sabda baginda Nabi, ikhlaslah dalam beragama, cukup sedikit amal tetapi berkah. Berkah di sini bukan jumlah yang banyak, tapi dampak satu tetes air ketulusan yang mampu memicu limpahan rahmatnya. Contoh, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa ataupun harta kalian, tetapi Ia melihat hati dan amal kalian. Jadi hati yang ikhlas adalah antena kosmis, sedangkan amal yang tulus adalah sinyal yang melintasi berbagai macam dimensi. Tapi hati-hati, keikhlasan bukanlah jalan tanpa duri. Justru disinilah kebanyakan orang menyerah. Saat kamu memberi, lalu dikhianati. Saat kamu bicara jujur, tapi kamu difitnah. Saat kamu mencintai, lalu disakiti. Disitulah laboratorium keikhlasan sejati. Seperti emas yang dimurnikan di dalam api, jiwamu dimurnikan dalam pengkhianatan. Kamu sakit hati karena sahabat menzolimimu. Coba renungi, apa motivasi pertemananmu dulu? Apakah ada rasa tulus? Ataukah ada keinginan terselubung, ia akan membantuku nanti? Keikhlasan sejati tidak mengenal syarat, seperti matahari yang bersinar untuk yang baik dan yang jahat. Ini rahasia langka yang jarang dibongkar, yaitu keikhlasan melampaui ruang dan waktu. Sebagaimana doa ibumu, yang ribuan mil jauhnya bisa mengubah takdirmu. Dan energi ikhlas adalah kabel telepati ilahi. Tapi ini bukan sihir, ini hukum pasti. Ikhlas dan sabar sama dengan kekuatan yang mengubah batu menjadi debu. Ikhlas dan syukur sama dengan magnet rezeki tanpa henti. Ikhlas dan pasrah sama dengan jalan keluar dari labirin yang tak ada pintunya. Dan mereka yang telah mencapai tingkat spiritualitas tertinggi, seperti Nabi Musa alaihi salam, Sang Buddha, Syekh Jalaluddin Rumi, Teresa dari Avila, semua punya satu ritual rahasia, membersihkan niat setiap detiknya,
bukan dengan ritual rumit, hanya dialog batin. Untuk siapakah detak jantungku ini? Untuk pujian orang, untuk surga, atau hanya karena cinta pada sang sumber yang abadi? Sekarang, kepalkan tangan kananmu. Rasakan denyut nadi di pergelangannya. Setiap detak adalah konduktor energi yang pernah membelah laut merah. Inilah takdir semesta sedang menanti keputusan terakhirmu. Ataukah kamu jadikan ia sebagai jembatan bagi jiwa-jiwa yang tenggelam? Jadi, keikhlasan sejati adalah melepaskan bahkan keinginan untuk disebut ikhlas. Ia senyap yang mengguncang tahta langit, kosong yang meledakkan gunung kesombongan. Cahaya yang lahir justru ketika kamu padamkan pelita dirimu. Maka hari ini, saat kamu memberi tanpa dokumentasi batin, saat kamu mencintai tanpa arsip harapan balasan, saat kamu bekerja seolah-olah ini nafas terakhirmu, dengarkan baik-baik. Langit sedang membisikkan kode rahasia ke telinga burung-burung migran, agar pohon berusia ribuan tahun dan molekul udara yang menyusup di sela jendelamu. Bisikan itu hanya satu kalimat. Seseorang di sana baru saja membuka portal dimensi ke-8. Dan portal itu bernama keheningan jiwamu yang tak meminta apapun juga. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Itu tergantung getaran nadimu di 3 detik ini. Percayalah, telapak tanganmu adalah laboratorium tercanggih di semesta. Disitulah keajaiban-keajaiban kecil sedang dikodekan, yang suatu hari nanti akan meledak menjadi supernova. Dan biarkan semesta yang menjawabnya. Karena keikhlasan bukanlah milik agama tertentu. Ia hukum universal. Seperti gravitasi yang menjatuhkan buah apel, ia akan turun. Yang menjatuhkan niat tulus, keajaiban akan naik. Jadi, mulai detik ini, jadilah petani jiwa. Tanamlah benih ketulusan di setiap helaan nafasmu. Tak perlu menunggu panen. Proses menanamnya adalah keajaiban itu sendiri. Seperti kata Rumi, di sebalik setiap keikhlasan ada sayap malaikat yang sedang mengembang. Dan untukmu yang masih bertahan mendengarkan video sang sejati ini sampai titik ini, ketahuilah, ketulusanmu mencari ilmu ini sudah mulai menarik keajaiban pertamamu. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.